Selamat datang di channel Kapalingga Holistika. Pada sesi kali ini kita akan bahas penggunaan present simple ya. Present simple ini tenses yang paling dasar yang mesti dikuasai seseorang sebelum berbicara bahasa Inggris. Dan ini jadi dasar bagi tenses-tenses setelahnya, tenses-tenses yang lain. Nah, seperti kita tahu, bentuk present simple itu bentuknya subjek tambah verbnya ya. Subjeknya kalau ya, you, we, they itu work. He, she, it works. Ya. Misalnya I work, you work, we work, they work. She works, she works, it works. Oke, bentar saya perlebar dulu ini. Apa besar? Oke. Ini kemudian kalau pakai watch, melihat atau menonton ya. I watch, you watch, we watch, they watch. Kalau pakai he, she, it, he watches, she watches, it watches. Terbang ya. I fly, you fly, we fly, they fly. He, she, it, he flies, she flies, it flies. Kalau sekarang kata kerjanya do. I do, you do, we do, they do. He, she, it menjadi does ya. He does, she does, it does. Nah, ini ada aturan ejaan ya. Aturan ejaan untuk he, she, it ya. He, she, it yang berakhiran s itu ya. Sebagian besar kata kerja itu tinggal tambahkan s. Misalnya live, lives, buy, buys, she buys, he buys, she buys, it buys. Kalau kata kerjanya berakhiran s, sh sama ch tambahkan es. Misalnya miss menjadi misses, search menjadi searchers. Ya. Oke. Kalau menyemes polit ya smash, smashes. Kalau berakhiran saya smashes. Kata kerja yang berakhiran konsonan yang diikuti y ubah y menjadi ie ya. Carry ya. Berakhiran konsonan, kemudian ini kan ry itu konsonan y. Study itu konsonan d terus y. Diubah menjadi tambah y-nya diubah menjadi ie ya. Carry, carries. Study, studies. Apalagi apa itu? Saya nggak punya ide nih, masih di luar contoh. Oke, untuk kata kerja do, go, have, dan be adalah bentuk tak peraturan. Artinya ini di luar aturan yang atasnya ini ya, tapi sama, tetap ada unsur s-nya. Do menjadi does, go, goes, have, has. Ini tidak banyak, sehingga tidak perlu khawatir bahwa nanti gimana. Pokoknya umumnya berakhiran s, begitu aja umumnya. Sebagian besar ya, most of them. Ini paling mudah ya, ini karena Pak sebagian besar. Oke, selanjutnya penggunaan. Kapan menggunakan present simple ya? Itu memakai ekspresi waktu ya. Kita sering menggunakan present simple dengan always, never, often, sometimes, dan usually. Semua ini disebut kata keterangan frekuensi atau adverbs of frequency dan umumnya ditaruh sebelum kata kerja utama. Ini penggunaan present simple ya. Pakai adverbs of frequency ini. Misalnya gini. I always watch TV after school. Saya selalu. Bukan I'm always watching, tapi I always watch. Ini ya, watch. Bukan watches. Karena tadi ya pasangannya I itu watch, bukan watches. She often arrives late for college. Dia sering tiba terlambat kuliah ya, untuk kuliah. They don't often forget their homework. Mereka tidak sering melupakan PR mereka. Don't often. Nah, ini bentuk negatifnya ya. Ini often arrives. Don't often forget.
Mhm. Sue usually has cereal for breakfast. Has, nah ini. Kalau Sue itu kan she ya, makanya has, bukan have. They sometimes have a match on Friday. Mereka kadang bertanding pada hari Jumat. We never give customers a refund. Kita tidak pernah memberi pelanggan pengembalian dana. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini konsisten ya dengan rumus tadi bahwa present simple itu he, she, it itu seperti itu tadi ya, does atau has, he, she, it. Lihat ini, arrives, has, kan begitu ya. Nah, kata kerja to be adalah pengecualian. Adverbs of reference ini masalah letak saja. Kita harus setelah kata kerja to be. Kalau ini kan sebelumnya. Nah, I watch, I always watch. She arrives, she often arrives. They forget, they don't often forget. Nah, to be, kata kerja to be ini istimewa karena always-nya ditaruh setelah to be. I'm always at school before 8 o'clock. Math is sometimes quite difficult. Jadi, to be dulu baru adverb of frequency. To be dulu adverb of frequency. Atau kata kerja ya. To be juga kata kerja. Ini adverb of frequency dulu baru kata kerja. Nah, ini ya. Ini kata kerja. Ini kata kerja. Give ini kata kerja. Ini dibalik. Kalau to be itu adverb of frequency-nya ditaruh terlebih dahulu, ditaruh depan. Nah, ini catatan khusus untuk always dan usually, tapi ini catatan kecil aja. Always dan usually sedikit beda. Keduanya mengekspresikan seberapa sering sesuatu itu terjadi, tapi hanya pada waktu tertentu, tidak secara umum. Bandingkan kalimat-kalimat berikut. He sometimes plays tennis. Nah ini plays, bukan play ya, sometimes. He always plays tennis. Ini juga nggak masuk akal ya kalau play gini, kalau diartikan. Oke, langsung saya baca 3 kalimat dulu ya. He sometimes plays tennis. He always plays tennis. He always plays tennis after work. Nah, ini bahasan pertama mengenai always. Penggunaan always seperti ini salah. Kenapa? Karena seorang kalau disebut selalu main tenis itu nggak masuk akal juga. Dia pasti butuh minum, butuh tidur, butuh makan ya. Always itu selalu. Gitu. Maka harus ada kualifikasinya, yaitu dia selalu main tenis setelah kerja. Nah ini rutinitas sesuatu yang kita tekankan setelah kerjanya ini. Kalau dia selalu main tenis itu nggak masuk akal. Kalau dia kadang-kadang main tenis ini masih masuk akal ya. Maka ini logika dari penjelasan ini tadi ya. Jadi hanya waktu tertentu. Nah ini kata kuncinya. Always dan usually. We often go to the cinema. We usually go to the cinema. We usually go to the cinema on Saturdays. Kita sering pergi ke bioskop. Kita biasanya pergi ke bioskop. Nah ini harus ada keterangannya maksudnya. Secara grammar asli sih nggak masalah, tapi harus ada keterangannya. We usually go to the cinema on Saturdays. Begitu. Harus ada keterangan spesifiknya, kapannya itu ya. Kapannya itu harus jelas. Oke, saya pikir ini relatif mudah ya. Jadi present simple itu dipakai beserta dengan kata keterangan waktu. Kita akan lihat latihan pertama. Ya. Latihan pertama ini hanya mengubah aja ya. Verb ini menjadi present simple. Write the he, she, it form of the following words. Jadi tulis bentuk he, she, it-nya ya. Misalnya go harus jadi goes. Do jadi apa? Tuh, does ya. Sekarang ditulis study, walk, eat, push, pull, want, have, drink, buy, play, read, get, finish, pick, wait, need, dance, swim, cry, wash, meet, open. Kalau sudah, ini kunci jawabannya.
Go, goes, do, does, study, studies. Langsung saya baca jawabannya ya. Walks, eats, pushes, pulls, wants, has, drinks, buys, plays, reads, gets, finishes, picks, waits, needs, dances, swims, cries, washes, meets, opens. Sekarang kita masuki latihan kedua. Ya, latihan kedua ini Anda disuruh melengkapi ya kalimat. Setiap kalimat ini nggak lengkap, disuruh melengkapi dengan bentuk afirmatif. Afirmatif dari kata kerja di dalam kurung ini. Kata kerja dalam kurung ya. I read the newspaper every day. Nah ini tadi ya, every day. Sesuatu yang rutin ya. Rutin itu pakai present simple. Contoh kedua, she computers going to the cinema. Harusnya she likes ya computers and going to the cinema. Silahkan sisanya kerjakan ya. C, D, E, F, G, H, I. Ya, kalau sudah di pause dan dikerjakan, ini kunci jawabannya. She likes computers and going to the cinema. They go to school by bus. We want ice cream now. He studies French, German, and English. You walk very fast. I play football and basketball. She finishes her homework quickly. It works very slowly. Sudah, kita masuk ke latihan 3. Latihan 3. Ini menantang ya, karena kalian harus menyusun ulang. Put the words in order to make a sentence. Ya, disusun ulang ini ya. Susun ulang, misalnya gini. Go they early home always. Itu they always go home early. Jadi langkah pertama cari subjek kalimatnya ya. Oh ini they. Oke. Terus mungkin adverb frekuensi ya. Nah, adverb baru kata kerja baru pelengkapnya. Ya, silakan. Never sweets eats she. We cinema usually Saturdays. Dan seterusnya. Silakan dikerjakan dari B sampai H. Kalau sudah di pause dan dikerjakan, kita lihat kunci jawabannya. Ini dia. She never eats sweets. Jadi sesuai rumusnya ya. Jadi adverb of frekuensi ditaruh sebelum verbnya. Present simple verbnya ya. We usually go to the cinema on Saturdays. It is sometimes warm in the winter. He often plays football with his friends. It always rains in January. They usually go dancing on Fridays. He often listens to music in the evenings. Ya, kalau sudah latihan 3, sekarang kita mengerjakan latihan terakhir yaitu latihan 4. Ini Anda disuruh, ini ada kata-kata kerja di sini ya. Kata-kata kerja. Kemudian ini nggak ada promptnya. Ini prompt. Use the prompts and a verb. Use the prompts and a verb from the box in the correct form to write full sentences. Jadi gunakan promptnya ini, tunjuknya ini ya. Dan sebuah kata kerja dari box ini ya, cari satu kata kerja dalam bentuk yang benar ya, present simple-nya benar. Misalnya where atau wears, drink atau drinks misalnya. Untuk menulis kalimat yang lengkap ya. We for our friends sometimes. We sometimes cook for our friends. Ini cook sudah dipakai, maka dicoret. Cook sudah dipakai, maka dicoret. Anda bisa pakai kamus ya, kalau nggak yakin artinya. Ini silakan dikerjakan B sampai I. Jadi ini ada contohnya we sometimes cook for our friends. Ya, we cooknya diambil dari sini. Sometimes-nya ditaruh sebelum cook kan gitu.
for our friends. Silahkan ya. From, verb, tambahin ini. Adverbs of frequency. Kalau nggak yakin dengan artinya, silahkan cari artinya di kamus. Vocabnya ya. Kemudian kalau sudah dikerjakan, di pause dan dikerjakan, kita lihat kunci jawaban latihan 4. She always does her homework. They often play tennis at the weekend. I usually go on holiday in June. He always drinks coffee for breakfast. You never get up early in the morning. She sometimes watches TV before dinner. We usually We usually wear jeans at the weekend. It sometimes rains in the summer. Ya, saya rasa itu ya untuk hari ini. Untuk sesi kali ini, terima kasih sudah menyaksikan video dari Kapal Linguistika. Kita tetap semangat and keep learning English.